Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah melihat tutorial ini adalah tutorial yang terakhir sebenarnya. Sebenarnya lumayan terlambat ya dibuat. Tapi saya ingin jelaskan beberapa poin penting di laporan, yaitu terkait laporan pembelian, kemudian laporan penjualan, dan kemudian di laporan stok juga. Stok ini karena ada hal yang perlu diperhatikan terkait stok barang kita seperti itu. Kemudian yang di sini juga adalah masalah laba rugi. Laba rugi ini perlu juga kita lihat pertumbuhan laba yang kita dapat dalam satu bulan berapa seperti itu. Karena di sini kita siapkan grafiknya, jadi kita bisa lihat grafik laba, grafik penjualan gitu. Seperti grafik laba, pertumbuhan laba dari bulan 1 sampai bulan 12 seperti itu. Jadi saya mulai dari sini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah laporan pembelian. Pembelian itu ada di pembelian periode, kemudian pembelian by supplier, kemudian pembelian by barang. Pembelian periode biasanya ini umumnya yang kita lakukan. Kita tinggal lihat periode pembelian total omset modal kita bulan ini, tinggal kita lihat di sini seperti itu. Oh, ini kebetulan tidak ada transaksi ya, jadi lagi kosong. Anda sebenarnya tinggal preview di sini saja sebenarnya. Atau coba kita lihat di tanggal-tanggal lainnya. Nah, seperti ini. Nanti ada seperti ini. Di bagian atas ini sebenarnya bisa kita setting ya, setting untuk tampilan tampilan layarnya seperti itu. Kita preview, nah itu seperti ini. Ini bagian sini ya untuk setting, kemudian pilih dokumen advisor, kemudian OK, baru tutup, kemudian buka kembali seperti itu. Nah di sini laporan pembelian artinya total modal kita bulan ini sekian seperti itu. Kemudian untuk di laporan pembelian by barang, sini perlu juga sebenarnya karena kita ingin tahu pembelian barang kita bulan ini apa-apa saja seperti itu, barang apa saja yang kita belanja seperti itu. Kemudian di laporan penjualan, jadi sebenarnya lumayan banyak ya, karena dari mulai penjualan periode ini kita bisa lihat by operator, kemudian by cash atau kredit di sini. Kemudian kita tinggal pilih saja ya, kredit, cash atau kredit. Nah, selanjutnya kemudian di sini ada template. Pilihan template ini adalah tampilan detailnya ya. Kita tinggal sesuaikan saja, tinggal kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita tinggal preview, nanti akan tampil laporan penjualan kita berapa. Tapi perlu saya sampaikan bahwa yang paling penting di sini adalah penjualan by periode, kemudian by pelanggan. Nah, di sini ada by pelanggan ya. Ini pelanggan. Kita tinggal lihat laporan by pelanggan. Customer kita yang paling sering belanja siapa-siapa seperti itu. Kemudian yang perlu saya garis bawahi adalah di sini ya, laporan barang terlaris dan jarang laku. Ini penting sekali. Jadi ketika kita mau stok barang, sebaiknya kita perhatikan dulu barang-barang yang sering laku yang apa-apa saja seperti itu. Saya bisa isi di sini 50 kategori barang sering laku atau barang jarang laku seperti itu. Tinggal kita preview. Nah, jadi ketika kita melakukan stok barang untuk order lagi, nah, sebaiknya pertimbangannya berdasarkan data di sini seperti itu. Kemudian masih di laporan stok ini, di sini sebenarnya yang paling sering adalah laporan stok minus, laporan overstock, laporan stok limit seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan.
Nah, ada satu laporan di sini yang paling urgent sekali sebenarnya adalah laporan kartu stok ya, dan laporan sisa akhir penjualan. Laporan sisa akhir penjualan ini maksudnya gini, kita bisa lihat laporan barang yang terjual hari ini sisanya berapa, misalkan gitu. Misalkan yang terjual hari ini Indomie, sisa stoknya berapa, seperti itu. Nah, kemudian yang di bagian bawah adalah kartu stok. Nah, ini perlu karena kita bisa tahu. Nah, di sini nanti ada ya, pilihan barangnya, kemudian kita pilih. Nah, nanti periodenya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti di sini ada kelihatan tanggal masuknya tanggal berapa, stok awalnya berapa, masuk berapa, keluarnya berapa, sisa berapa, seperti itu. Nanti ada detailnya di sini seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh barang ini di stok awalnya masuk tanggal sekian, totalnya sekian, keluarnya sekian, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah di laba rugi. Jadi di sini tinggal kita tampilkan per detailnya ya, tinggal kita pilih. Kemudian di sini ya, mana? Ya. Kemudian kita bawa per tanggal. Nah, ini di sini ada laporan laba, misalnya penjualan, modalnya, HPP, kemudian laba rugi seperti itu. Kalau seperti minus seperti ini, nah ini ada sebenarnya koreksi. Nah, di koreksi stok itu ada sebenarnya kalau koreksi stok statusnya itu mengurangi mengurangi barang yang minus tadi. Gitu, makanya statusnya minus. Gitu, jadi kita tinggal preview. Kita rubah dulu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Laporan laba rugi, ini laporan harga jualnya, ini per tanggal ya, tanggal. Gitu. Nah, kalau kita mau lihat secara grafik, tinggal pilih di sini saja. Nah, di sini laporan grafiknya bulan 1 sampai bulan 12, total laba kita, omsetnya berapa, gitu. Nah, di situ yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Kalau di di bulan berjalan itu harusnya kita sudah punya data untuk pertumbuhan laba mulai bulan 1 sampai bulan 12 seperti itu. Itu menjadi rujukan sebenarnya dari di bulan berikutnya, di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Jadi kita bisa tahu penjualan kita di bulan sekian itu tahun lalu estimasinya sekitar segini. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya berapa banyak seperti itu. Nah, ini yang di sini ada laporan hutang, kemudian laporan piutang, kemudian apa lagi ya? Ini laporan servis. Tapi umumnya laporan hampir sama seperti itu tadi, laporan billing seperti itu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.